Halo sobat film dimanapun anda berada, jumpa dengan saya Ngopi Film, orang yang gak punya karya film dan bisanya cuma ngorek film orang. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang disutradarai oleh Eliane Saler dan dibintangi oleh Om Bob. Langsung saja, ini dia, Bukan Siapa-Siapa. Awal film diperlihatkan seorang bapak-bapak, sebut saja Hutch Mansell, yang melakukan rutinitas keseharian yang sangat membosankan. Singkat cerita, pada suatu malam, tepatnya di hari Minggu, terjadilah perampokan di rumah si Hart. Di saat itulah Hart menyadari ada seseorang mengendap-endap di rumahnya. Dengan spontan, Hart mengambil stik golf yang biasa saya pakai untuk bermain biliar. Namun tanpa Hart sadari, perampok tersebut sudah menodongkan pistol ke arah kepala si Hart. Dan ketika si perampok menginginkan uang tunai, Hart pun beralasan bahwa dirinya menggunakan kartu debit. Alhasil si perampok pun mengambil uang receh sekaligus jam tangan milik si Hart. Dikala si perampok mengambil jam tangan, di saat itulah Hart melihat tato di lengan si perampok. Dan ketika Hart disuruh melepaskan cincinnya tanpa diduga, anak si Hart pun menyergap salah satu perampok hingga membuat suasana menjadi tegang. Dan ketika Hart ingin membantu, justru si Hart pun mengurungkan niatnya dan malah menyuruh anaknya untuk melepaskan si perampok. Setelah kejadian perampokan, Hart pun jadi bahan cemoohan dari polisi, tetangga, bahkan saudara iparnya, hingga keluarganya pun tampak kecewa dengan sikap si Hart. What the fuck, Dad? Dalam keadaan seperti orang yang linglung, Hutch pun menghubungi seorang melalui radio. Dan ketika Hutch ditanya oleh seseorang yang ada di radio, kenapa dirinya tak melawan, disinilah kita dibuat tercengang dengan penjelasan si Hutch bahwa si perampok tersebut dalam keadaan ketakutan hingga pistol yang dipakai ternyata kosong. Bahkan Hutch pun mampu menyebutkan secara rinci spesifikasi umur, sekalipun perampok tersebut memakai topeng. Di waktu senggang, Hutch pun menyempatkan diri menjenguk ayahnya yang bernama David Mansell, walaupun hanya sekedar menceritakan tentang masa lalu. Do you remember who he used to be, Hutchie? I do. Sepulangnya di rumah, Hutch pun disambut putri kecilnya yang mengeluh gelang kucingnya yang hilang. Dan pada saat Hutch bertanya di mana ia menaruhnya, si putri kecil pun menunjukkan tempat di mana tempat tersebut sama persis dengan tempat uang yang dirampok, hingga membuat emosi Hutch pun meledak. Hutch pun kembali ke rumah ayahnya untuk mengambil senjata. Disitulah kita diperlihatkan rencana FBI milik si Hutch. Detik itu juga ia mencari si perampok dengan berbekal gambar tato yang ada di lengan si perampok. Setelah mencari kesana kemari di tempat pentatoan, Hutch pun menemukan lokasi tinggal si perampok. Sekarang kita diperlihatkan si perampok, dan tanpa babi bu, Hutch pun menghajar si perampok dan menanyakan gelang kucingnya yang diambil. Disitulah Hutch mendengar tangisan bayi. Karena merasa iba, Hutch pun kembali dengan perasaan kecewa. Ketika pulang naik bis, datanglah beberapa preman yang sedang mabuk, hingga tampak wajah si Hutch pun tersenyum. Disitulah kita diperlihatkan pertarungan epik antara si Hutch dan beberapa preman, hingga membuat preman-preman tersebut menjadi cuan para dokter. Scene berpindah pada adegan lain, tampak sosok pria berjalan di tempat hiburan malam, berjoget dan bernyanyi sampai ia menemui beberapa pria. Dan disinilah kita diperkenalkan sosok pria tersebut, seorang bos mafia Rusia yang bernama Julian. Ini dia cecurutnya. Atas kejadian tadi, beberapa pria yang ternyata partner bisnis Julian meragukan Julian sebagai mafia karena dianggap tak berwibawa. Disinilah Julian menunjukkan sisi kekejamannya dengan membunuh salah satu partner tersebut. Setelah itu Julian mendapatkan telepon yang membuat raut muka Julian tampak suram. Dan disinilah kita sadari preman yang dihajar oleh si Hutch salah satunya adalah adik dari bos mafia tersebut.
Julian yang tampak marah melihat adiknya babak belur. Julian pun menghajar teman adiknya hingga mendapatkan kartu nama si Hutch yang tertinggal di bis dari teman adiknya. Beralih di rumah si Hutch dalam suasana yang nyaman, Hutch pun mendapatkan telepon. Disitulah sang penelepon menyuruh si Hutch agar menemui sang pencukur, dan atas saran tersebut, Hutch pun mendapatkan data Julian yang berhubungan dengan kejadian di bis. Scene berpindah pada si Julian lagi yang menyuruh seorang perempuan untuk mencari data Hutch Mansell lewat internet. Setelah ia mendapatkannya, dengan wajah ketakutan, perempuan tersebut memberikan data Hutch sekaligus mengundurkan diri tanpa harus dibayar. Ini menjadi pertanyaan, siapa Hutch ini ya? Semua orang kok bisa takut? Kancut. Scene berpindah lagi pada rumah si Hutch yang didatangi anak buah si Julian. Karena menyadari adanya bahaya, Hutch pun menyuruh keluarganya berlindung di basement, dan disinilah pertarungan epik kembali terjadi. Dalam pertarungan tersebut, Hutch pun mampu menumbangkan beberapa anak buah Julian, walaupun pada akhirnya Hutch pun tertangkap dan dimasukkan ke bagasi mobil. Di tengah perjalanan, Hutch pun mampu meloloskan diri, membuat mobil tersebut kecelakaan hingga terbalik. Karena masih dilindungi sutradara, hanya Hutch lah yang selamat. Scene berpindah di panti jompo. Ternyata sasaran si Julian bukan Hutch saja, melainkan ayah si Hutch juga. Dan di sini kita dibuat terkejut kembali pada saat anak buah Julian yang terbunuh oleh ayah Hutch dengan cara men-shotgun mereka. Merasa keluarganya terancam, Hutch pun bertekad untuk menghabisi Julian and the gang agar tak menjadi ancaman lagi. Dengan modal emas batangan yang ia punya, Hutch pun membeli gudang mertuanya untuk dijadikan markasnya sekaligus menyiapkan persenjataannya. Setelah mempersiapkan perlengkapan, Hutch pun mendatangi gedung cuan milik si Julian and the gang dan langsung membunuh semua orang di situ dan membakar habis uang si Julian. Dan setelahnya, Hutch pun mendatangi tongkrongan si Julian sendiri. Entah mentalnya terbuat dari apa hingga berani masuk ke kandang singa. Terjadilah aksi kejar-kejaran antara Hutch dan Julian beserta anak buahnya hingga sampai ke tempat si Hutch. Disinilah Hutch dapat bantuan dari seorang sniper yang ternyata saudara angkat si Hutch sekaligus orang yang berbicara melalui radio. Tampak ayahnya si Hutch juga ikut membantu. Ini menjadikan Julian and the gang kewalahan hingga terbunuh semua dan menyisakan Julian sendiri. Di sini si Julian bangkit dengan senapan otomatisnya, langsung memberondong si Hutch dan ayahnya. Dan apesnya Hutch kehabisan peluru hingga tercetus ide gila dengan menaruh bom di depan tameng sekat, sekaligus menahan tembakan dari Julian. Ketika sudah dekat, Hutch pun menarik pinnya hingga bom meledak sampai membuat keduanya terpental. Disinilah si Julian koit karena terkena ledakannya langsung, dan si Hutch tetap selamat karena tameng tersebut. Setelah peristiwa tersebut, Hutch pun diinterogasi oleh dua polisi. Pada saat itulah dua polisi tersebut mendapatkan telepon dari atasannya untuk membebaskan si Hutch, hingga membuat dua polisi terkejut dan bertanya, Who the fuck are you? Me? Me, I'm nobody.
Mamat, film yang membuat saya melekan tengah malam. Does this house have A basement.